الله يا من سمي بعد اليولد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وحال بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصوله وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassir lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majri matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadil khatamil anbiya'il mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakati fi dharain. Radiyallahu ankum. Faslun ila an qala an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Al-Fatihah binyati syifa wa dawa. Ustaz Jamal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminuddin Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wal Habib Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa jabil habaib wal asatiz yang insyaallah semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
sampai pada hadis yang ke-34. Taghyirul munkari wa maratibuhu, merubah kemungkaran dan tingkatan-tingkatan nyikapi kemungkaran itu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Wa taqaddamal kalamu alaihi, ya, sudah dibahas biografinya di pertemuan yang sebelumnya. Radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat, biasa diartikan siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Kata ro'a di sini di dalam kajian ilmu nahu tidak hanya berarti melihat. Jadi arti yang sebenarnya di sini ini bukan melihat, artinya mengetahui. Nah, para ulama ahli bahasa Arab menyebutkan ro'a dengan makna melihat, ya, al-basariyah, itu maf'ulnya satu, objeknya satu. Kalau objeknya satu, atau dalam istilahnya maf'ul bihnya satu, berarti ro'a itu maknanya melihat. Kemudian ada ro'a istilahnya al-ilmiyah atau al-yakiniyah. Ro'a yang diistilahkan yakiniyah atau al-ilmiyah itu adalah ro'a yang dimana objeknya itu dua. Objeknya, maf'ul bihnya itu dua. Maka artinya di situ bukan melihat, tapi artinya mengetahui. Sebab kemungkaran itu gak bisa dilihat. Perbuatan, ya, perbuatan mungkar, ya, bentuk mungkar itu tidak berwujud, itu tindakannya orang, perbuatannya orang. Sehingga diartikan di situ mengetahui. Kalau melihat sesuatu yang ada wujud, mungkar itu tidak ada wujud. Melihat kemungkaran, yang kita lihat perbuatan orang, bukan bentuk mungkarnya. Nah, sehingga para ahli lugah menyebutkan kalau melihat sesuatu yang ada wujud, nah itu artinya ro'a di situ melihat dengan satu objek. Kalau sesuatu yang kiasan nggak bisa dilihat, melihat kemungkaran, mungkarnya nggak bisa dilihat bentuknya seperti apa, maka di situ artinya adalah al-ilmiyah, al-yakiniyah, mengetahui. Sehingga terjemahan yang sesuai dengan apa yang dimaksud dari para ahli lugah di sini, dan juga yang dimaksud di dalam hadis ini, siapa yang telah mengetahui di antara kalian suatu kemungkaran. Nah, makanya di dalam ta'liknya itu disebut man ra'a ay alima. Siapa yang melihat, yaitu alima, artinya siapa yang mengetahui. Ro'a yang ketiga disebut dengan ar-ru'ya al-manamiyah. Ro'a yang dilihat dalam mimpi, itu disebut juga dengan lafaz ro'a, tapi dia adalah melihat di dalam mimpi. Disebut ar-ru'yatu al-manamiyah. Objeknya dua. Ro'a yang ketiga, orang yang kena penyakit paru-paru, disebut juga dengan ro'a, maknanya asob, ditimpa dia dengan penyakit paru-paru. Jadi itu 4 jenis ro'a, ya. Ini
Bahasa Arab satu kata biasa dia memiliki banyak arti dan nanti maknanya juga berbeda. Kata Nabi SAW dalam sabda beliau, siapa yang telah melihat di antara kalian satu kemungkaran. Apa sih mungkar? Di dalam Al-Quran setiap kali Allah Ta'ala menyebut mungkar, Allah kaitkan dengan ma'ruf. Kalau ma'ruf diperintahkan, kalau kemungkaran larangan. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tiap kali sebut perintah ma'ruf, setelahnya larangan melakukan kemungkaran. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah bagi manusia, memerintahkan berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Kata mungkar ini satu akar kata dengan ingkar. Ingkar itu yang mengingkari sesuatu yang ditolak, sesuatu yang diingkari. Al-Imam Fairuz Abadi dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit, juga disebut oleh Imam Raghib Asfahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadil Qur'anil Karim, bahwa yang pertama ma'ruf adalah ismun likulli fi'lin yu'rafu husnuhu bil akli awi syari'. Yang namanya ma'ruf adalah satu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya lewat akal atau juga lewat syariat. Manakala akal menilai ini baik, itu namanya ma'ruf. Jika cocok dengan syariat. Karena tidak semua yang menurut akal itu baik, kemudian syariat menyatakan baik. Contoh, permisi yang biasa dilakukan di Indonesia itu, kita membukukan badan permisi, ya, atau bahasa Ternate tabea. Itu menurut akal baik, makanya jadi satu tradisi. Tradisi juga dalam bahasa Arab akar katanya juga dari kata ma'ruf juga sama. Urf. Kenapa adat tradisi disebut urf? Karena dinilai oleh akal itu baik. Tapi permisinya orang-orang yang lain di Afrika sana atau di orang Badui, permisinya itu mukul kepala. Permisi. Menurut mereka penilaian akalnya itu baik, sudah jadi tradisi. Tapi kalau dibawa di Indonesia itu tidak baik. Jadi belum tentu ya akal itu menilai baik, syariat menilai baik. Tapi ketika akal menilai baik, kemudian didukung juga oleh penilaian syariat hukum Islam itu baik, maka itu yang disebut dengan ma'ruf. Lawannya ma'ruf adalah mungkar. Mungkar kebalikannya. Ismun likulli fi'lin yungkaru su'uh bil akli awi syari'. Satu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui keburukannya dengan akal ataupun dengan hukum syariat. Nah, itulah yang dimaksud al-ma'ruf dan al-munkar. Ay syai'an yang yakrahu atau yungkiruhu syari'u wa yugabbihuhu. Kata musannif di sini, mungkar itu adalah sesuatu yungkiruhu syari'. Tadi yang saya bilang,
syariat mengingkarinya. Wa yuqabbihuhu, begitu juga syariat menilai perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Itu disebut dengan kemungkaran. Fal yughayyirhu ay yuziluhu biyadihi. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat adanya kemungkaran atau siapa yang mengetahui adanya kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Merubah dengan tangannya. Kata para ulama, makna merubah dengan tangan di sini, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, al-hukama, tugasnya pemerintah. Jika ada kemungkaran, wajib dirubah, wajib dihilangkan kemungkaran itu. Makna merubah di sini menghilangkan, yuzil. Kemudian Nabi katakan juga, perintah di sini ada lafaz fil amr. Dia bisa wajib dalam bentuk institusi pemerintah, bisa juga wajib dalam bentuk kelompok, bisa juga wajib dalam bentuk personal per orang. Kalau benar-benar dia mengetahui ada kemungkaran di hadapannya. Makanya di sini disebutkan hendaklah ia merubah, yaitu menghilangkan, yuzilu, dengan tangannya. Wujuban ainiyah inin farada bil ilm, hukumnya adalah fardu ain jika itu berkaitan dengan satu orang yang mengetahuinya. Jadi kalau kita lihat ada kemungkaran di depan kita dan kita mampu untuk bisa mencegahnya dan menghilangkannya, hukumnya fardu ain. Diam nggak bisa. Ini kalau mampu ya. Kalau kita rame-rame lihat, tadi saya sendiri yang lihat misalnya, sekarang rame-rame ada namanya umat, sebagaimana ayat tadi, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam riwayat yang namanya umat minimal 40 orang. Al ummatu arba'una rajula. Yang namanya umat adalah 40 orang laki-laki. Kalau 40 orang laki-laki sudah berkumpul disebut dengan umat. Nah, 40 orang laki-laki ini melihat bersamaan adanya kemungkaran, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Harus ada di antara mereka yang mencegah, gugur yang lain. Tapi kalau semuanya tidak mencegah, semuanya berdosa. Itu kemungkaran. Ya. Nah, kemungkaran yang paling berbahaya adalah kemungkaran yang terstruktur, sistematis, secara masif, secara besar-besaran. Kalau kemungkaran yang personal, ya, dalam syariat kita kan dilarang memata-matai. Kita dilarang memata-matai, dilarang mencari tahu jika konteksnya personal dan bukan namanya menodai kehormatan agama. Maka dilarang untuk kita memata-matai. Sehingga karena mudaratnya itu tidak berdampak besar, palingan bagi diri sendiri. Tapi kalau kemungkaran yang terstruktur secara sistematis, ini mudaratnya lebih besar. Makanya harus juga membuat ma'ruf itu juga terstruktur. Gak bisa personal. Imam Ali alaihi salam pernah mengatakan, al-haq bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisasi, tidak tersusun secara sistematis, akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun secara sistematis. Itu kemungkaran. Syekh Abu Wahab Sya'rani menyatakan, in syarakahu ghairuhu wa laysa lahu at-tajassus wal bahsu wa ittihamud duar. Kata musannif di sini, tidak boleh memata-matai
Tidak boleh mencari tahu, tidak boleh mendobrak pintu rumah berdasarkan prasangka. Prasangka ya, kita masih menduga-duga, tahu-tahu kita langsung mendobrak rumah orang, nuduh dia berzina dan sebagainya. Itu dilarang. Dengan landasan hanya dugaan. Makanya lafaz tadi Nabi sebut ro'a alima. Alima itu artinya mengetahui dengan yakin. Tidak boleh berdasarkan dugaan. Susunan ayat menyebutkan wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Yang sebelumnya dikatakan enggak, ya, jauhilah ya kafir minadh-dhon inna ba'da dhanni itsmun. Tinggalkanlah berprasangka, sebagian prasangka adalah dosa. Jadi bukan berarti ketika ada kemungkaran yang disembunyikan kita diperintahkan harus cari tahu, tidak. Tapi kalau ketika melihatnya dan mengetahuinya secara langsung, di saat itulah harus kita mencegahnya kemungkaran itu. Di sini dikatakan bizununi, kalau berdasarkan prasangka tidak boleh. Kita memata-matai, tidak boleh juga kita ya mencari tahu, bahkan lebih keras lagi tidak boleh menerobos rumah orang. Iktihamu duar. Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898, wafat 973 Hijriah. Beliau punya ibarat yang sangat indah terkait masalah ini. Beliau mengartikan ketika Nabi lihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Tadi disebut hukama, para pimpinan pemerintahan. Di zaman kita dilindungi oleh undang-undang. Syekh Abdul Wahab Sya'rani sudah berbicara itu. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka di fase yang berikut, yang kedua, dengan lisan. Kata beliau, itu peranan para ulama, para khutbah, para duat, para ulama, para khotib. Para khotib nanti bisa disampaikan. Jika ada kemungkaran yang terang-terangan, bisa disampaikan di dalam khutbah. Para ulama juga menyampaikan di dalam ceramah. Wajib. Kalau kemungkarannya terang-terangan. Dulu sejarah mencatat ada khutbah terpendek dalam sejarah Islam, khutbah Jumat. Pengarang kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ketika beliau ingin khutbah Jumat di Tunisia, waktu itu presidennya itu sekuler, semua dirubah ke ala barat. Yang sebelumnya Tunisia itu ya wanita-wanitanya menggunakan hijab, disuruh buka pakai baju orang-orang Eropa yang menampilkan aurat. Syekh Ibnu Ashur namanya, Syekh Ibnu Ashur. Beliau waktu mau khutbah Jumat lewat di pasar, dia saksikan itu di pasar seluruh wanita kaum muslimin membuka aurat. Sedih beliau. Tiba khutbah Jumat, beliau mulai dengan rukun-rukun khutbah, mulai alhamdulillah, salawat. Setelah itu langsung beliau katakan, percuma kita khutbah Jumat ya ala sabil ma'na. Percuma kita ibadah saat ini sedangkan wanita kita di pasar telanjang. Selesai khutbah. Dicatat sebagai khutbah Jumat terpendek. Nah itu beliau sampaikan nahi mungkar di atas mimbar. Sebab apa? Kemungkarannya ditampilkan di depan publik. Bahkan diperintahkan oleh presidennya waktu itu. Buat iklan di televisi, bulan suci Ramadan sengaja minum di waktu siang. Mengajak rakyatnya juga buka puasa bersama di siang hari. Beliau mencegah kemungkaran ini
juga lewat mimbar. Sampai akhirnya beliau dalam satu riwayat dimasukkan ke penjara. Namanya Syekh Ibnu Ashur. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan kekuasaan, juga tidak mampu dengan lisan pun dia tidak mampu, maka wajib mengingkari dalam hati perbuatan mungkar itu. Dan itu kata Nabi paling lemahnya iman, adaful iman, pengingkaran dalam hati. Kata Syekh Abdullah Sya'rani, biasanya ini para sufi yang hatinya bersih, hatinya rahmat, sampai saking tegur nih lihat maksiat itu gak kelihatan. Ada tuh budala ummati, wali-wali abdal itu hati mereka bersih. Mereka sibuk melihat diri sendiri, gak pernah lihat orang lain. Al-arif yanzuru ila uyubi nafsihi. Orang-orang arif billah yang mereka lihat hanya kekurangan diri mereka, sehingga gak sempat lagi lihat kekurangan orang lain. Nah, mereka gak sempat lagi amar ma'ruf nahi munkar, bukan karena tidak mau, tapi sudah terlalu bersih hatinya, semua yang dilihat itu adalah baik. Gak mandang yang buruk-buruk itu. Tapi tengah malam dia menangis. Tengah malam dia doa agar mereka semua diberi petunjuk. Kata Nabi SAW, nah orang semacam ini kalau dia menangis karena kaum muslimin yang lain, karena umat Rasulullah SAW, maka satu orang sudah cukup Allah merubah keadaan mereka seluruh. Nah itu para asfiya. Jadi menyikapi kemungkaran ada dua opsi yang sudah Nabi jelaskan tadi. Opsi pertama, dia ingkari dalam hati. Kalau memang dia tidak berani untuk menyampaikan dengan lisan, dia khawatir nanti bisa membahayakan dirinya. Dan itu dilakukan oleh seorang sahabat, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu hidup di zaman satu amir yang sangat kejam bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaghafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaghafi disebutkan oleh Imam Zahabi sudah membunuh kurang lebih 400.000 orang secara zalim. Dalam satu riwayat 200.000 orang. Orangnya kejam. Nah, Ibnu Umar itu ketika bertemu dengan Hajjaj selalu bersikap ramah kepada Hajjaj. Ramah. Padahal ini sudah dikenal orangnya kejam. Kata beliau apa ketika ditanya, kok kau bersikap ramah dengan ini orang jahat? Dia katakan, laula auladi ma daraitul Hajjaj. Kalau bukan saya khawatir, takut anak-anak saya diganggu, dibunuh oleh Hajjaj, saya tidak akan bersikap ramah dengan Hajjaj. Jadi beliau khawatir apa? Kalau tidak ramah dengan Hajjaj, ini Hajjaj bisa saja mencelakakan anak-anaknya. Maka dia berpura-pura ramah. Itu tertulis di dalam kitab Al-Fawaid Mukhtarah, juga ada tuh riwayat itu. Kata Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, laula auladi ma daraitu Hajjaj. Kalau bukan karena takut keselamatan anak-anak saya tidak akan bersikap ramah kepada Hajjaj, karena Hajjaj kejam. Tapi makhafah ala auladihi, dia takut kalau tidak ramah Hajjaj bisa menjadi musuhnya dan keselamatan anak-anaknya bisa terancam. Opsi ini juga tidak salah. Tidak salah sama sekali. Kenapa? Dia pikirkan anak. Tapi ada juga yang memilih opsi, kalau ini zalim gak boleh sikap baik, harus dilawan. Mau nyawa ini hilang, siap, karena ini kezaliman, ini kejahatan, ini tirani. Itu dilakukan oleh siapa? Sebagai contoh, Al-Imam Husain bin Ali. Ketika pemimpinnya Yazid bin Muawiyah itu jahat, zalim, tirani, kejam, fasik,
dipaksa untuk baiat sebagai pemimpin pada waktu itu, Imam Husain dengan penuh keberaniannya mengatakan, saya tidak akan membaiat pemimpin yang semacam ini. Yang lainnya baiat, pakai cara tadi. Kalau tidak baiat bisa dibunuh. Imam Husain memilih, saya siap menjaga agama kakek saya Rasulullah SAW, dipimpin oleh orang yang merusak agama ini, maka saya tidak akan berbaiat kepadanya sekalipun nyawa ini menjadi taruhannya. Dan itu dilakukan oleh Imam Husain. Hanya 72 orang menghadapi sekitar 30.000 pasukan di Karbala. Hikmatu Sayyidina Umar fi taghyiril munkar. Musannaf mengkisahkan di sini ada hikmah dari Sayyidina Umar di dalam merubah kemungkaran. Jadi merubah kemungkaran juga dengan cara yang ma'ruf. Merubah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab ronda malam di kota Madinah, yatufu billail. Tujuannya apa? Yahrusun nas, menjaga masyarakatnya, wa yakshifu ahla raibah, ay ahla su'i, dan juga mencari tahu ada orang-orang yang berbuat buruk. Ya, patroli, ibaratnya patroli. Kemudian di saat beliau patroli di tengah malam, pada waktu itu ya sebagai khalifah beliau mendengar ada suara laki-laki di satu rumah, yataqayya'u, muntah, ya. Suara orang sedang muntah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab fatasawwara alaihi, naik pagar rumah itu, loncat masuk langsung ke rumah. Didapati waktu itu seorang laki-laki yang di dekatnya itu ada seorang wanita dan ada minuman keras, khamrun. Faqala lahu ya adu Allah, azananta anna Allah yasturuka wa anta ala ma'siyatih. Kata Sayyidina Umar, wahai musuh Allah. Jadi Sayyidina Umar sudah mengetahui ini, dia ini sedang mabuk dan main perempuan, zina. Langsung Sayyidina Umar mengatakan, wahai musuh Allah, kamu pikir Allah Ta'ala menutup aibmu sedangkan engkau dalam keadaan bermaksiat padanya? Nah, mau dihukum nanti. Faqala ya Amiral Mu'minin, dijawab oleh pemuda tersebut, la tu'ajil, wahai Amiral Mu'minin, jangan buru-buru mengambil kesimpulan, jangan buru-buru menghukum saya. Fala tu'ajil, fa in kuntu asaitullaha fi wahidah faqad asaitahu anta fi thalathin. Ini kata pemuda tadi, saya mengaku saya bermaksiat sama Allah, tapi maksiat saya satu, yaitu apa? Minum khamar. Wafir riwayat dia tidak sampai berzina, tapi hanya minum khamar. Dia bilang maksiat saya satu, hanya minum khamar. Tapi engkau sudah melakukan 3 maksiat. Saya 1 maksiat. Engkau wahai Amirul Mukminin sudah melakukan 3 maksiat. Nah, berarti lebih parah Sayyidina Umar menurut pemuda ini. Sayyidina Umar bingung. Wa ma hunna, 3 maksiat itu apa saja yang saya lakukan? Kau bilang saya maksiat 3, kamu 1. Qal tajassasta, waqad qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Kata pemuda itu, kamu mata-matai saya. Kan dia minumnya sembunyi di rumah. Kau mata-matai saya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kata dia. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, wala tajassasu, jangan pernah kalian memata-matai orang.
Ini orang mabuk masih bisa baca Al-Quran. Orang mabuk di zaman itu baca Al-Quran. Wala tajassasu. Itu kan larangan, nggak boleh mata-matai saya. Satu dosa kau lakukan. Kemudian yang berikut, dosa yang kedua, kemaksiatan yang kedua, kata dia, wa ataital buyuta min zuhuriha wa qad amarana Allahu bi ityaniha min abwabiha. Kamu masuk rumah dari belakang, loncat pagar. Sedangkan Allah perintahkan kalau datangi rumah orang masuk lewat pintu depan. Ini kau terobos masuk dari belakang. Itu maksiat kamu yang kedua. Dan maksiatmu yang ketiga, wa dakhalta ghaira baitika min ghairi an tasta'zina wa tusallima wa qad amarana Allahu bidzalika. Kau masuk rumah orang lain gak pakai izin. Sudah begitu gak ucap salam lagi. Sedangkan Allah perintahkan kalau masuk ke rumah orang lain minta izin dulu dan berikan salam kepada pemiliknya. Baru diizinkan masuk, baru bisa masuk. Berarti kau sudah melakukan 3 kesalahan, 3 maksiat, sedangkan saya melakukan 1 maksiat. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Faqala lahu Sayyidina Umar, sodakta wastaghfir lana. Kamu benar. Ya, berarti ada cara. Kemungkaran itu dihilangkan dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Sama halnya keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Kalau memang dengan kebaikan bisa berubah keburukan itu menjadi hilang dan baik berubah, maka pilihlah opsi lakukan dengan cara yang baik, ma'ruf. Kecuali memang sudah tidak bisa sama sekali. Ini Sayyidina Umar mengakui, kamu benar. Hebatnya lagi apa? Tolong kamu minta ampun pada Allah kepada kami. Wastaghfir lana. Tolong istighfar kepada Allah agar Allah ampunkan kesalahan saya ini. Nih pemuda yang mabuk ini baca doa nih. Ghafarallahu lana wala. Semoga Allah mengampuni kami semua dan dirimu. Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Faqala lahu Sayyiduna Umar, lalu Sayyidina Umar berkata kepadanya, hal indaka min khairin in afautu anka. Kamu tetap salah tadi. Ya, nggak bisa dibenarkan juga minum khamar. Tadi saya sudah dihakimi oleh kamu, sudah saya terima, ya kan? Tapi kamu punya kesalahan juga, itu adalah sesuatu yang fatal. Bagaimana? Ada syarat tidak kalau saya maafkan kamu? Kebaikan apa yang kamu lakukan? Kata Sayyidina Umar. Dia mengatakan, oh iya, qala na'am. Iya benar juga, saya salah. Betul. Baik, kalau kau maafkan saya atas kesalahan saya ini, saya bersumpah atas nama Allah. Wallahi. Kalau sudah sumpah itu luar biasa. Ya, dalam bahasa ilmu hukum sudah kata sumpah keluar itu memang serius. Serius sekali. Wallahi demi Allah, ya Amiral Mukminin, la in afauta anni la a'udu limithliha abada. Demi Allah, wahai Amiral Mukminin, seandainya engkau maafkan saya berjanji atas nama Allah, saya tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi selama-lamanya. Fa'afa anhu. Sayyidina Umar memaafkannya. Wa kharaja wa tarakah. Kemudian keluar dari rumahnya dan meninggalkannya. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ternyata mencegah kemungkaran itu punya cara. Ada tahapan, kemudian juga jangan sampai kita mencegah perbuatan mungkar, di saat itu juga kita melakukan kemungkaran. Yang tadi kan termasuk perbuatan mungkar juga. Masuk rumah orang tanpa izin,
Kemudian juga tadi memata-matai orang, padahal maksiatnya dia sembunyikan. Ya, kecuali yang berkaitan dengan perbuatan yang sudah masuk kepada kriminal, itu beda lagi ya. Tapi ini ada maksiat-maksiat yang tidak sampai merugikan orang lain, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu urusan dia dengan Allah. Kita tidak berhak memata-matai, apalagi berdasarkan prasangka. Yang diperintahkan di sini mencegah kemungkaran jika sudah jelas ada bukti, melihat sendiri dengan matanya, mengetahuinya dan melakukannya dengan keyakinan. Hukum Islam ketika orang minum khamar, kata para ulama terkait masalah ini, haknya hakim menilai, tapi ada hukum had namanya. Hukum had itu hukum Islam sudah mengatur, gak boleh lagi tawar-menawar. Orang yang meminum minuman keras, hadnya itu adalah 40 kali cambuk dalam hukum Islam. Hadnya ini tidak diterangkan di dalam Al-Quran, akan tetapi dijelaskan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menghukum orang yang minum khamar 40 kali cambuk, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar 40 kali cambuk, diteruskan oleh sahabat yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga 40 kali cambuk kepada pelaku minum keras, ya, mudminul khamr. Sayyidina Umar 80 kali, ditambah 80 kali. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika memutuskan hukum cambuk kepada orang yang minum minuman keras 80 kali, kata para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, dalam kitab Ihkamul Ahkam, juga dalam kitab Taisirul A'lam, disebutkan sebenarnya Sayyidina Umar bin Khattab tidak menambah hukum, gak berani. Itu kan Rasul sudah menyatakan dan sudah mempraktekkan bahwa orang yang minum minuman keras dicambuk 40 kali. Gak boleh lagi ada yang tambah-tambah nanti. 40 kali yang 40. Makanya Imam Ali meneruskan itu, Sayyidina Abu Bakar meneruskan, Sayyidina Utsman bin Affan meneruskan 40 kali 40 kali. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab menambahkan menjadi 80 kali, sebenarnya bukan menambahkan dari hadnya, tapi ditambah ta'zir. Ta'zir itu adalah ijtihad seorang hakim. Sehingga para ulama menerangkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika menghukum orang yang minum minuman keras dengan cambuk sebanyak 80 kali, 40 kali itu dilakukan mengikuti hukum Nabi Muhammad SAW. Selesai, kemudian ditambah lagi 40 sebagai ta'zir dari ijtihad seorang hakim. Kenapa? Karena pada masa beliau jumlah pecandu minuman keras meningkat. Sudah dicambuk 40, gak berkurang, masih banyak juga. Akhirnya beliau musyawarah dan berijtihad, ditambahlah ta'zir 40, maka ditambah dengan had 40 menjadi 80. Nah, dari sinilah 4 mazhab ini mengambil 2 pendapat tersebut. Mazhab Syafi'i berpendapat 40 kali cambuk. Mazhab Hanafi berpendapat 80 kali cambuk. Mazhab Maliki 80 kali cambuk. Mazhab Hambali riwayat pertama 40 kali cambuk, riwayat kedua 80 kali cambuk. Jadilah perbedaan pendapat di kalangan para imam dalam mazhab 4 mazhab tersebut. Riwayat yang diambil kana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, yadribu fil khamri bin ni'al wal jaridah wal jarid fi riwayah wa fi riwayah jaridatain arba'ina. Nabi biasanya mendera, mencambuk pelaku peminum minuman keras
dengan sendal atau pelepah kurma sebanyak 40 kali. Itu jadi hukum. Hadnya 40 kali. Wa nuqil anil Ghazali annahu qala la yajuz istiraqu sam'i ala dar liyasma' saut al-autar wala dukhul fiha li ru'yatil ma'siyati illa an tazhar zuhuran ya'rifuhu man huwa kharij ad-dar ka saut alat lahwi was saqara. Dinukilkan dari Imam Ghazali, ya, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ya, ma'ruf, lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Imam Ghazali ini orang Persia, orang Iran. Orang Iran asli. Ya. Beliau di kota namanya Tus. Kampungnya itu disebut dengan kampung yang profesinya penjahit, banyak penjahit. Makanya dari kata gozal. Gozal itu benang, ya, benang yang dibuat dari bulu domba. Lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Beliau mengatakan mencuri pendengaran tidak dibolehkan di dalam hukum Islam. Ala darin, di satu rumah. Ada rumahnya orang, kita mencuri pendengaran, istirakus sam'. Di sini dikatakan istirakus sam' itu ya istaraka sam' ai sami'a mustahfiyah. Diam-diam mendengar. Jadi Imam Ghazali mengatakan hal itu disebut dengan mencuri pendengaran, hukumnya haram. Untuk mendengar suara orang autar. Autar itu alat musik. Ya, ulama ada yang berpendapat tiga pendapat tentang musik, alat musik, ya. Tentang menyanyi alat musik dibahas berbeda. Alat musik ada yang mengatakan hukumnya haram secara mutlak. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan alat musik tertentu nanti dirinci, yang ini haram, yang ini tidak, ya. Pendapat ketiga mutlak tidak haram, seperti pendapatnya Ibnu Hazm Al-Andalus. Nah, Imam Ghazali di sini mengambil pendapat, di dalam riwayat ada dua riwayat lain Imam Ghazali merinci. Riwayat kedua sebagaimana yang dinukilkan ini dianggap semuanya haram. Ada dua riwayat. Dalam riwayat ini Imam Ghazali mengatakan sekalipun alat musik itu haram, ada orang main musik di rumahnya, kita ingin mencari tahu mereka sedang, tetangga ini melakukan perbuatan haram main alat musik, dia menguping. Kata Imam Ghazali, menguping itu haram walaupun di dalam itu lagi berbuat perkara haram. Subhanallah, eh? Makanya dulu Abu Hanifah tetangganya itu ada tuh kerjaannya mabuk, habis itu tengah malam, jadi kamarnya itu persis bersebelahan dengan kamarnya Imam Abu Hanifah. Setiap malam Imam Abu Hanifah sholat tahajud, sholat malam, tetangganya itu pulang dari mabuk, datang ke kamar, dia bernyanyi, adouni, adouni. Masyarakat di sini mengabaikan saya, gak ada yang peduli sama saya. Imam Abu Hanifah sholat tuh, dengar tuh. Dia nyanyi begitu setiap malam. Adouni, adouni, saya diabaikan, saya dicuekin, gak ada yang peduli sama saya. Itu dilakukan setiap malam. Sampai pada satu malam, Imam Abu Hanifah sholat, dengar suara sudah tidak ada lagi. Biasa nih jam begini dia nyanyi. Ya. Kok ini tidak ada? Pagi harinya datanglah Imam Abu Hanifah ke rumahnya. Ketemu salah satu keluarganya di sana, mengatakan, oh yang biasa nyanyi itu, ya itu keluarga kami, ya. Kata Imam Abu Hanifah, dia di mana? Dia ditangkap oleh polisi di zaman itu, dimasukkan ke penjara. Kata Imam Abu Hanifah. Apa yang dilakukan? Beliau datang ke kantor polisi.
Ketemulah dengan kepala polisi yang ada, ini kenal kepada Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, saya meminta ini pembebasan, saya bayar sesuai hukum yang ada waktu itu, bayar sekian, kemudian nanti sudah dicambuk 80 kali menurut mazhab Hanafi, 80 kali cambuk. Setelah itu minta dibebaskan, nanti saya jadi jaminannya, dia tidak akan lagi lakukan itu, saya menjadi jaminannya. Kata kepala polisi, kok engkau begitu serius membantu orang ini? Dia tetangga saya, gitu, tetangga saya. Akhirnya dibebaskan. Ketemulah dengan Abu Hanifah. Dia lihat Abu Hanifah, dia bilang, kamu tetangga saya? Iya betul. Dan saya tidak mengabaikan kamu. Yang kamu nyanyi itu bilang, orang kampung di sini sudah cuek kepada saya, gak ada yang peduli sama saya. Kata Abu Hanifah, tidak, saya tidak seperti itu. Saya peduli sama kamu. Akhirnya dia bertobat dari minum-minuman keras dan meminta kepada Imam Abu Hanifah menjadi muridnya. Dididik oleh Imam Abu Hanifah, yasiru aliman, jadilah dia seorang alim. Tuh. Itu cara yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.